Percaya kami semua ada, kami hadir saat ini Tuhan, itu semua karena rencana-Mu Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur karena Yesus hadir saat ini. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu juga menyertai kami, menyertai hamba-Mu yang menyampaikan, juga menyertai jemaat ini Tuhan. Biarlah firman ini nanti boleh tumbuh berkembang di dalam kami semuanya. Dan yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Yesus, in the name of Yesus, bersama katakan Amin. Iya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, luar biasa, semangat sekali. Saya pun juga semangat, ya. Ya. Ada satu salam komando di dalam Kristus. Nah, ya. Itu yang harus kita kumandangkan hari ini, ya. Di saat saya bicara satu kali, dijawab 3 kali, ya. Haleluya. 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 Iya, puji Tuhan. Lebih semangat lagi, ya. Haleluya. 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 Ya, itulah terpujilah Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya percaya saya ada di sini bukan karena orang Karawaci kekurangan pembicara, bukan, ya. Bukan karena orang Karawaci bisa dikatakan sedikit yang mau bersaksi, tidak. Seperti Pak Hari tadi juga sudah mulai dipanggil Tuhan untuk menyaksikan firman Tuhan, ya. Juga bukan karena kami rombongan merasa kami pintar ataupun kami jagoan, bukan, ya. Tetapi ada satu yang mengatakan di Roma 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesuslah yang memilih kita sehingga kita ada saat ini. Percaya? Amin. Amin. Ya, saya ceritakan dulu kenapa kok saya bisa sampai di sini, ya. Mungkin semua juga, ini jangan-jangan lewat Facebook apa, ya. Itu secara manusia. Tapi gini, Tuhan mempunyai rencana yang indah, ya. Jadi saya itu sudah kenal dengan Ibu Yanti, ya, baju merah itu, ya. Bu Yanti itu sudah ada 10 tahunan, Bu, ya. Udah, ya. Kita biasa namanya orang, saya kerjanya berdagang, ya, atau berjualan, ya. Bukan satu orang yang tinggi sekali, enggak, saya orang swasta, ya. Jadi kami dengan beliau sudah ada 10 tahunan biasa jual beli, ya. Nah, terus di bulan ini enggak tahu Bu Yanti gerakan apa, atau karena pernah mendengar Roh Kudus, cuma dia menanya ke kita, Pak, itu seorang teologi ya Pak Adi, ya? Aku jawab, bukan. Saya bukan seorang teologi, ya. Saya adalah seorang pelaku firman yang Tuhan telah sampaikan dari hidup saya dan sering saya sampaikan karena kita harus menjadi saksi, gitu. Oh iya, kalau gitu pas Bapak di Jakarta boleh dong mampir di gereja kami, dia bilang gitu. Oke Bu, kalau gitu, bilang, ya, saya juga atur dengan tim, dengan teman-teman kami, yaitu tanggal 10 inilah kami bisa dengan tim. Oke, gimana kita tanggal 10? Ya, oke, kita jadi semua berangkat sini karena kalau kami urusan dagang, nggak usah sampai ke Jakarta. Kita sudah saling namanya usaha itu harus saling mempercayai, ya. Kalau dia kasih terbaik, pasti hasil kamu juga baik. Aku bilang gitu. Karena saya kan nggak tahu entah Bu Yanti masukannya tidak baik, tapi Bu Yanti selalu kasih terbaik bagi saya dan hasilnya pun Bu Yanti juga sama-sama yang terima yang terbaik juga dari kami. Nah, jadi itulah akhirnya Bu Yanti kan satu tim dengan Bu Yolanda, ya. Nah, disitulah dikenalkan kami, terus akhirnya kami dengan Bu Yolanda, Pak, bisa melayani di gereja pemulihan, ya. Oke, gue bilang gitu. Ya, kami pun juga dengan senang hati menyampaikan kebenaran firman, ya, karena hidup kita adalah harus menjadi berdampak, ya. Oke, saya mulai firman Tuhan, ya, bahwa seperti tadi bahwa di Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, jadilah kamu pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, berarti kamu menipu dirimu sendiri, ya. Enggak apa-apa. Jadi sebelumnya juga bahwa saya sendiri juga dari sinode ini, ya. Jadi saya memakai Alkitab IMB, Indonesia Modern Bible. Kalaupun di sini pakai LAI, tapi jangan jadi suatu perpecahan. Tapi karena kita sama-sama isinya adalah memuji menyembah Yesus yang ada di situ, ya. Jadi jangan
jangan menjadi permasalahan. Saya sering yang sampaikan berasal dari karena hari-hari saya memakai IMB, Indonesian Modern Bible. Ya. Jadi itulah. Jadi menjadi seorang pelaku firman. Karena kenapa? Sudah dari saya kelahiran 73 ya, sampai tahun 2020 kemarin saya diberi kesempatan di gereja kami saya untuk menyampaikan firman. Wah juga teman, firman. Terus dia dasarnya apa anda? Ya dasarnya sudah firman yang sudah saya terima, yang sudah saya lakukan. Karena kalau seperti Pak Andreas mungkin seorang teologi ya Pak ya, dia belajar, kalau saya tidak. Jadi yang semua yang ada di sini nanti itulah ada hanya pelaku firman, yang firman sudah saya terima dan saya sampaikan. Oke. Dan juga sebelum kami kesini pun juga kami sebagai manusia saya juga belajar ya. Meskipun saya jadi pelaku firman, tapi saya juga perlu roh hikmat. Apa yang tak sampaikan di sini ya. Seperti di Amsal 16 ayat 1, di dalam hati manusia penuh dengan pemikiran, tetapi jawaban lidah berasal dari Elohim, berasal dari Tuhan. Jadi saya meskipun belajar, saya percaya sore hari ini apa yang keluar dari mulut saya itu ada karena tuntunan Roh Kudus, bukan karena kekuatan saya. Ya. Dan juga saya sering merenungkan firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ya, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam ya. Jadi firman Tuhan itu sering kita renungkan ya, jangan kita hafalkan. Makanya kalau sekolah minggu tidak apa-apa, ada ayat hafalan. Tapi kalau udah dewasa gini, nanti kalau pulang ada ayat renungan Bu ya. Sekedar kalau boleh ayat renungan ya, nanti supaya bisa dipraktekkan ya. Oke, saya mulai renungan firman Tuhan. Yang pertama, kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, karena Dia atau Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Nah, renungan pertama. Renungan kedua, jika ada seorang yang berkata, aku mengasihi Elohim, aku mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi saudaranya, ataupun dia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya, bagaimana ia dapat mengasihi Tuhan yang tidak dapat dilihatnya? Yang kedua, yang ketiga, kita menerima perintah ini dari Dia, ya, dari Tuhan, dari Yesus, bahwa siapa yang mengasihi Elohim, mengasihi Tuhan, ia juga mengasihi saudaranya. Renungan tadi berasal dari 1 Yohanes 4 ayat 19 ya, sampai 21 ya. Kalau punya catat bisa dicatat, nanti bisa direnungkan kembali di rumah ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan tadi ya, kita mengasihi Dia atau mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengamini semuanya itu, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Sebab Tuhan atau Bapa Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya atau putranya tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, itu yang dasar yang kita pertama yang kita imani. Supaya kenapa? Supaya kita harus merasa bangga, merasa bersyukur bahwa punya iman kita kepada Yesus, Dia yang sanggup memberikan kedamaian dalam hidup kita. Oke, saya rasa semua sudah hafal semua ya, dan kita sudah bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita mudah tergoyah. Karena ini yang mungkin di kepercayaan lain tidak ada yang menemukan ini ya. Renungan yang kedua tadi yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika ada seorang berkata mengasihi Tuhan tapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya dapat dilihatnya, bagaimana ia dapat mengasihi Tuhan yang tidak dapat dilihatnya? Nah, ini di dalam aplikasi kita sehari-hari. Jangan kita cuma, Tuhan aku percaya Engkau, aku mengasihi Engkau, tetapi ada lingkungan kita yang mungkin
yang memerlukan belayan kasih ataupun perluan kunjungan kita, tapi kita cuek, itu berarti kita tidak mempraktekkan iman, ya. Tidak mempraktekkan kebenaran Tuhan. Saya juga bangga, saya juga senang jemaat di sini, ya, jemaat Karawaci ini yang Bu Yolanda dan tim juga lakukan. Ibu mengasihi teman-teman anak-anak kolong, ya. Ini saya percaya bukan karena rencana ibu, tapi ibu jadi pelaku firman, Bu. Yakobus 1 ayat 22 itulah. Dan di 1 Yohanes 3 ayat 18 itu juga mengatakan, ya, anakku, marilah kita mengasihi, bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Kalau cuma ngomong aku mengasihi anak-anak kolong, aku membantumu istilahnya, tapi di rumah aja ngomong itu tidak mendatangi, tidak ada pergerakan, itu adalah seorang pendusta, Bu. Jadi Ibu sangat good, ya, sangat baik tim yang di sini, Bu. Ya. Ibu mengasihi dengan perbuatan dan dengan kebenaran, dengan mendatangi anak kolong, iman mereka diberi semangat kembali supaya mereka juga mempunyai iman yang kuat, ya. Mereka lebih mengenal Yesus, ya, lebih matang lagi, ataupun mungkin juga membawa oleh-oleh, ya, mungkin dengan anak kolong itu, ya. Ya, mungkin roti atau apa, ya, pasti saya percaya itu juga kegiatan yang peduli kasih ini, saya percaya itu juga pasti dilakukan, ya. Meskipun saya tidak semuanya mendengarkan, tapi saya percaya itu juga pasti dilaksanakan, ya. Itulah saudara. Jadi firman Tuhan juga mengatakan di Amsal 19 ayat 17 mengatakan, ya, barang siapa berbelas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan ataupun orang-orang miskin, ya, ataupun kepada anak-anak kolong, ia adalah mau mengutangi Tuhan, ya, yang akan membayarkannya kembali kepadanya. Jadi perbuatan kita, begitu kita mengasihi anak-anak kolong, Tuhan pun juga tidak mau tinggal diam. Tuhan pun juga merasa dipiutangi, ya. Di grup jemaat sini, Tuhan, wah, anak-anakku begitu mengasihi mereka. Nah, Tuhan pun merasa dipiutangi dan Tuhan akan membayarkan kembali kepadanya, ya, kepada kita semuanya. Dan perlu kita ingat bahwa membayarkan kembali tidak harus berupa menjadi uang, ya. Mungkin kita sehat, anak cucu kita sehat, keluarga kita damai sejahtera, ataupun bisnis kita, karir kita, pekerjaan kita lancar. Jadi banyak cara Tuhan mau bayarkannya kembali kepada kita. Nah, oke. Terus yang ketiga tadi, ya, di 1 Yohanes 4 ayat 21 mengatakan kita menerima ini semua dari Dia, menerima perintah ini, ya, perintah mengasihi tadi, ya, dari Dia, itu adalah dari Yesus, yaitu bahwa siapa yang mengasihi Tuhan, ia pun juga mengasihi saudaranya, ya. Kita menerima perintah. Nah, kalau istilah kita menerima perintah, mungkin tahu, ya, di instansi mana yang biasa menerima perintah? Siap dan perintah dilaksanakan. Nah, pasti semua tahu, ya, instansi militer. Nah, kalau pegawai negeri jarang. Kamu ke sana, oh iya Pak. Nah, itu pegawai negeri, ya. Ataupun kalau militer, kamu ke sana, siap dilaksanakan. Nah, di dalam Alkitab pun kalau kita merenungkan di Matius 8, ya, ada seorang perwira Romawi, ya. Dia adalah seorang yang sangat taat terhadap perintah Tuhan. Di sini kita renungkan, ya. Seorang perwira Romawi dari Kapernaum sangat mengasihi Tuhan, sangat menuruti perintah Tuhan, ya. Di Matius 8 ayat 8 mengatakan, ya, perwira Romawi berkata, ya, menjawab, Tuhan atau Tuhan, aku tidak layak menerima engkau masuk ke dalam rumahku, ya, ke dalam rumah perwira itu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi seorang perwira Romawi yang
taat terhadap Tuhan, yang begitu mempunyai iman yang begitu luar biasa, ya. Sekarang kita coba kita kupas dulu seorang perwira ini, ya. Kita dengarkan dulu ya kebenarannya. Seorang perwira Romawi ini kalau di kita di Indonesia itu di Matius 8 ayat 9 itu juga mengatakan bahwa dia mempunyai atasan dan mempunyai bawahan, ya, mempunyai prajurit itu sekitar 100 orang. Berarti dia itu setara dengan perwira pertama kalau di Indonesia, ya. Kalau di kepolisian pangkatnya inspektur, ya. Yang balok 1, balok 2, balok 3. Ya. Inspektur 2, inspektur 1, inspektur AKP, ya. Nah, itu. Kalau di militer dia seorang letnan. Nah, itu. Letnan 2, letnan 1, kapten, ya. Umur perwira Romawi ini berapa? Pernah Anda yang merenungkan nggak? Pernah Anda tahu nggak perwira berapa? Umur perwira ini. Kalau kita renungkan, umur perwira ini itu sekitar 25 sampai 35 tahun. Ya. Jadi orangnya masih energik sekali. Seorang energik, gagah, tapi taat Tuhan. Ya. Dia mempunyai seorang hamba. Kalau di zaman Romawi itu hamba adalah bahasa kasarnya adalah seorang budak. Ya. Kalau di Indonesia seorang hamba itu sama dengan seorang pembantu rumah tangga, ya, kasarnya halusnya adalah seorang asisten rumah tangga. Itu. Jadi kalau di peraturan Romawi dulu, kalau mempunyai seorang hamba atau seorang budak, itu setara dengan seorang menjadi seorang apa, ya, barang. Kalau barang itu baik dipakai, barang itu rusak dibuang. Tapi perwira Romawi ini tidak, menganggap bahwa seorang hamba yang ada di rumah dia itu adalah menjadi seorang saudaranya. Jadi waktu dia sakit, saya rasa juga perwira itu sudah secara kedokteran dia pasti sudah mengobatkan kemana-mana. Dan di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat, itulah iman. Jadi perwira Romawi ini begitu mempunyai iman yang besar, ya. Dia mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan, ya. Dan di Matius 8 ayat 10 melihat hal ini semua, Yesus pun juga heran, kagum, ya. Sehingga Yesus berkata kepada pengikutnya, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini sekalipun pada orang Israel. Ya. Dan karena Yesus begitu melihat iman Romawi seorang perwira ini begitu besar, sehingga di Matius 8 ayat 13 lalu Yesus berkata kepada iman itu, pergilah, ya, dan terjadilah seperti apa yang engkau percayai, ya, seperti apa yang engkau imani oleh perwira ini, ya. Dan seketika itu juga hambanya sembuh. Amin semuanya. Amin, ya. Jadi itulah iman begitu besar dan percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Nah, oke, sekarang saya juga mau menyaksikan kehidupan saya, ya. Masih siap nggak menerimanya? Siap. Masih mau, ya? Tidak ngantuk, ya? Siap. Haleluya, haleluya. Karena saya ini juga mantan calon pendaftar taruna dulu, Pak, ya. Jadi masih pendaftar pun sudah mantan calon pendaftar, ya. Oke, ya, ini teman-teman kami sudah masuk, ya. Terima kasih. Depan sini kan bisa, depan kanan mungkin. Ya. Mari, ya Pak Mul, ya ini ketua kami Pak Thomas Purnomo, ini Pak Repli, ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya, ya. Ya, siap semuanya, ya. Jangan tidak terganggu lagi, ya. Oke, saya teruskan kembali. Kesaksian dalam hidupku saya, ya. Saya tadi bukan seorang teologi, ya. Saya sebetulnya itu seorang sekolah kehutanan, ya. Sekolah saya di Jatinangor tahun 91 dan lulus saya tahun 94, ya. Masuk di Kalimantan tahun 94 akhir. Orang pasti kalau sudah menjadi sekolah kehutanan pengennya pasti, woi, punya jabatan yang tinggi, ya. Nah, ini. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Boleh ditampilkan? Iya, ini, ya.
Ini kesaksian saya Pak, ini kartu tanda anggota saya ya, boleh ditampilkan? Bukan? Oh iya, ini kesaksian hidup saya ya, jadi nyata. Saya bicara di sini bukan menjadi seorang yang langsung tinggi, tidak. Tapi inilah kartu anggota yang Ibu sudah sampaikan tadi ya. Bukan, sebelumnya satu lagi. Iya. Oke. Ya. Jadi kartu anggota gini, sudah saya dari sekolah kehutanan harusnya menjadi langsung jadi kepala bagian atau kepala ini, tapi tidak. Saya menjadi seorang satpam. Ya. Tahun 95. Oh ya ini ya. Ya ini karena ini adalah arsip sejarah ya. Jadi nggak begitu kelihatan di foto lagi, tapi real. Karena saya berbicara harus ada bukti. Ya. Dan saya pun tidak memberikan contoh orang yang tidak saya kenal, tapi inilah hidup saya sendiri yang saya saksikan, supaya Bapak Ibu juga tahu, wah pelakunya bukan orang lain, tetapi yang menyampaikan sendiri, yang bersaksi ya. Ya, ini tahun 95 saya menjadi anggota keamanan ya, satpamnya, tapi bukan satpam bank atau enggak, tapi satpam hutan. Jadi menjaga kayu, ya. Menjaga kayu ya. Nah, tapi saya percaya bahwa kita semua yang percaya kepada Yesus, ya. Di Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, ya, Tuhan menjadikan kita seorang kepala, bukan ekor ya. Amin semuanya? Ya. Jadi itulah kita yang penting punya iman, ya. Udahlah, saya kerja di perusahaan ini, saya bukan kenal sama pejabatnya, tidak. Saya kan orang Jawa ya. Orang Jawa ke Kalimantan perusahaannya, dan yang punya pun juga kulitnya putih. Saya pekerja kulitnya hitam ya, pasti paham ya. Jadi dari itulah, jadi nggak ada sambung nyambungnya ya. Kalau saya mungkin sesama saudaranya apa, mungkin saya cepat diangkat ya. Nah, tapi karena saya orang yang secara kedinasan saya tidak ada hubungan sama sekali sama pemilik perusahaan itu. Jadi saya murni karena Tuhan menyertai. Ya. Ulangan 28 ayat 13 tadi mengatakan bahwa Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Itu yang harus kita imani ya. Saya tahun 97 ya. Punya diklik, nah ini posisi tahun 97. Yang tahun 95 saya menjadi seorang satpam, tahun 97 saya sudah menjadi seorang manajer. Ya, amin. Percaya Bapak Ibu, di dalam nama Yesus tidak ada hal yang mustahil, amin ya. Ini, jadi inilah bukti. Nah, seorang manajer ya ini pasti inventaris saja Land Rover ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, tetapi di saat kita percaya pada Yesus, apakah kita tidak pernah ada proses? Tidak ya. Tuhan sebetulnya setiap ada proses, Tuhan itu bermaksud baik. Ya. Boleh ditutup nggak apa-apa. Tahun 2001, ya, saya keluar dari perusahaan, ya, karena saya juga ingin menjadi kalau di perusahaan setinggi apapun jabatan saya tetap menjadi seorang karyawan. Nah itu prinsip orang swasta itu gitu. Tapi jangan yang harus ditelan mentah-mentah ya. Nanti kita harus berhikmat semuanya. Nah, karena saya sudah dari tahun 94 sampai tahun 2000 saya menjadi karyawan. 2001 saya keluar ingin mandiri. Nah, tetapi Tuhan proses semuanya sehingga apa yang menjadi modal saya waktu di perusahaan itu Tuhan izinkan semua rest ya. Kalau bensin full, kalau ke kiri rest ya. Itu habis semuanya. Memang Tuhan sengaja berikan proses ya. Karena apa? Proses itu merupakan suatu pondasi kita ya. Kita pun selalu membangun gedung semakin tinggi, pondasinya harus semakin ke bawah. Ya. Saya pun juga diproses Tuhan. Nah, supaya apa? Nanti kalaupun saya pun dipulihkan, kita tahu bahwa ini semua bukan karena kekuatan kita sebagai manusia, karena kesombongan kita, tidak. Tetapi di Amsal 10 ayat 22, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, hanya berkat Tuhanlah yang bisa memulihkan kita. Amin. Iya. Nah di situ tahun 2000 waktu saya diproses itu kemana-mana. Kalau dulu manajer bahkan mobil terus ya. Pas diproses sana kemari itu dulu naik Supra. Nah mungkin tahun 2001 yang mesti zamannya Bapak mungkin tahu ya. Supra Pak dulu Pak ya. Supra itu ada dua, satu remnya depan ada cakram, satunya tidak ada cakram. Saya Supra yang tidak ada cakram Pak, supaya lebih murah harganya. Jadi kemana-mana duit juga nggak banyak, 5.000 aja. Jadi kalaupun habis bensin untuk beli bensin Pak. Nah itulah
Saya pun juga Tuhan izinkan diproses. Kadang kalaupun kita semuanya di sini, di saat kita menerima proses, yang menghakimi kita itu loh, kadang juga bukan orang lain. Kadang teman-teman dekat kita, teman-teman seiman kita juga kadang tuh menghakimi kita ya. Itu rianya, kenyataan rianya bukan seperti itu ya, karena kita masih hidup di dalam daging. Kadang teman-teman kita juga keceplosan ya. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan ya, teman-teman atau rekan-rekan kadang mereka merancangkan tidak baik ya, tetapi kita percaya Tuhan merancangkan terbaik atas hidup kita. Amin. Ya, itulah. Jadi kita kalau pas waktu diproses kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, kita ingat, boleh kamu ngomong yang tidak baik, tapi Yesus yang sembah, dia itu selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita ya. Oke, terima kasih, semuanya sudah selesai. Firman cukup pendek, nggak lama-lama ya. Kembali kita simpulkan dari firman kita hari ini. Yang pertama tadi ya, bahwa kita percaya Yesus karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Jadi hidup kita harus selalu menyenangkan Yesus ya. Yang kedua juga tadi ya, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus juga kita boleh menyenangkan ya, mengasihi ataupun menyenangkan teman-teman kita seperti dilakukan jemaat di sini. Yang ketiga yaitu di saat kita mengalami proses ya, kita percaya mungkin juga di sini juga ada yang sedang diproses ataupun juga sudah ada yang melewati proses ya. Kita percaya jangan bahwa proses ini tidak terhenti di sini ya, bahwa proses ini hanya sementara dan pasti pemulihan juga terjadi ya, kesembuhan juga pasti terjadi ya, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, saya percaya juga ada sore hari ini di tempat ini ya. Ya, juga karena kita percaya bahwa bukan aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang kita imani sore hari ini, percaya? Amin. Amin ya, itulah. Marilah kita bangkit berdiri ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini Bapak, bahwa pemulihan juga terjadi di Jemaat Karawaci ini. Kalaupun kita berat ya, kalaupun kita tidak mampu melewati pemulihan ini, kita percaya bahwa Yesaya 40 ayat 29 mengatakan Yesus memberikan kekuatan pada yang lemah dan menambah tenaga bagi yang tidak berdaya. Amin saudara. Itu kita imani, kita percaya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bisa, aku percaya Pak. Rapnya. Aku percaya Yesusku dahsyat. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Aku percaya Yesus kuajar. Yesusku ajar. Kau turun tangan menyembuhkanku. Sekali aku percaya. Aku percaya Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Kau
haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Engkau adalah Yesus yang luar biasa. Engkau memberkati jemaat di Karawaci ini. Dan kami percaya Yesus Kristus memulihkan, Yesus Kristus menyembuhkan Tuhan. Mujizat-Mu ada saat ini terjadi. Dan kami pulang dengan membawa sukacita. Keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, pemulihan juga boleh terjadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu sore hari ini yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yesus Kristus, Engkau yang sungguh luar biasa, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Yang sudah menerima kebenaran firman ini bersama, katakan di